Selamat malam. Malam, Bu. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh. Selamat malam ya. Ini boleh di on cam enggak? Enggak kelihatan nih. Oke. Yang lain? Mohon maaf, Bu. Masih di luar, Bu. Gimana nih, Bu? Gak apa-apa? Oh gitu. Iya, soalnya kan buat apa dokumentasi gitu. Ya, nggak apa-apa. Kalau yang masih di luar nggak bisa itu ya, on cam ya. Background-nya mana? Ya. Baik, kita mulai saja ya mungkin ya. Ini sudah jam 8.35. Oke. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh, nggak ada suaranya. Selamat malam. Mudah-mudahan belum ngantuk ya. Ini kan kemarin saya juga menjadwalkan itu pengennya pagi sih, Sabtu pagi gitu. Tapi mungkin barangkali Sabtu masih ada yang bekerja ya mungkin ya. Jadi saya jadwalkan malam. Mungkin sudah usai kerja, sudah pulang gitu ya. Betul gitu atau hari Sabtu libur? Hari Saya Sabtu libur, Bu. masih gimana? Kalau untuk saya Sabtu libur, Bu. Oh gitu. Yang lain? Iya, Bu, libur, Bu. Oh libur. Oh gitu ya. Jadi nanti misalkan tuap selanjutnya kan ada 2 kali lagi, tuap 3 dan 4. Jadi saya menyesuaikan aja, misalkan Sabtu libur, berarti bisa kita adakan Sabtu misalkan gitu ya. Hari Sabtu mungkin jam 10 lah pagi gitu. Biar enggak biar masih semangat pagi gitu ya, enggak semangat malam gitu. Mungkin sudah ngantuk juga gitu. Baik, untuk tuap ini sebetulnya tidak diwajibkan untuk mahasiswa mengikuti, cuman memang sebaiknya ikut gitu. Jadi mungkin ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di tuap ini mengenai apa, bisa disampaikan. Kemudian materinya, kan materinya sudah ada di e-learning-nya. Nah, itu bisa dipelajari. Kalaupun ada yang tidak atau belum mengerti gitu, bisa ditanyakan, bisa lewat chat atau mungkin pas tuap seperti ini gitu. Kemudian mungkin sebelumnya saya kasih materi dulu, penjelasan mengenai materi yang sudah ada di aktivitas belajar 6. Nah, itu ada pemrograman Java ya. Mungkin saya share dulu materinya. Share second. Ini sudah ada di e-learning-nya UT. Saya hanya membahas beberapa yang mungkin kira-kira belum mengerti gitu ya. Ya.
Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah. Udah. Oke. Mungkin saya share materi dulu, kemudian setelah materi selesai nanti bisa disampaikan pertanyaan boleh apa saja gitu ya terkait dengan mata kuliah ini. Nah ini Java mungkin belum masuk ke Java, mungkin bisa dibaca juga di buku modulnya gitu ya. Ini adalah struktur program Java. Jadi struktur dasar program Java, documentation section, kemudian package, statement, import statement, interface statement, class definition, main method class, main method definition. Nah ini dokumentasi. Nah ini adalah penjelasan secara singkatnya gitu ya. Komentar. Nah untuk komentar itu biasanya diawali dengan slash bintang, diakhiri dengan bintang slash. Jadi ini tidak dilakukan, tidak dieksekusi oleh program gitu, hanya untuk menjelaskan atau mengomentari sebuah fungsi ataupun baris program. Kemudian ke contohnya gitu ya. Misalnya. Nah ini contohnya seperti ini. Komentar ini tak akan dieksekusi. Nah ini termasuk baris ini dan baris ini juga. Nah terakhir adalah bintang slash. Nah itu. Kemudian bisa juga kalau hanya satu baris, contohnya plus 2 kali, komentar ini tak akan dieksekusi. Jadi fungsinya untuk menjelaskan sebuah fungsi ataupun baris dari program. Kemudian selanjutnya statement paket package gitu ya, atau nama paket. Nah jadi kalau Java itu paket adalah cara untuk mengelola sekelompok kelas, interface atau subpaket yang didefinisikan dengan sebuah nama tertentu berdasarkan kesamaan atau kemiripan fungsinya. Syarat membuat paket adalah pendeklarasian dan pemberian nama paket, membuat struktur dan nama folder berdasarkan kemiripan fungsi, kompilasi kelas-kelas sesuai dengan nama paket. Nah, sintaknya adalah seperti ini, paket, nama paket. Nama paketnya apa gitu ya, kemudian titik koma. Kemudian selanjutnya adalah contohnya adalah paket sepeda. Nah, ini folder paket sepeda berisi 2 kelas, yaitu kelas sepeda gunung dan kelas sepeda santai. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian bagaimana cara memanggil paket dan kelas yang ada dalam paket? Nah, ini akan dijelaskan pada berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah statement import. Nah, ini adalah sintaknya seperti ini. Kemudian import itu apa? Import itu adalah pernyataan yang digunakan untuk merujuk suatu metode atau kelas yang dinyatakan dalam paket atau library lainnya untuk digunakan pada program induk. Nah, ini sintaknya seperti ini, import from package. Jadi untuk memanggil gitu ya. Selanjutnya contohnya seperti ini, melakukan import terhadap paket sepeda. Nah, import paket sepeda, kemudian dia merujuk ke folder paket sepeda. Nah, kemudian kelas sepeda, di sini ada sepeda gunung dan sepeda santai ya. Jadi ada 2 kelas untuk melakukan import pada paket sepeda. Kemudian yang selanjutnya adalah statement interface. Interface seperti kelas pada Java, akan tetapi hanya memiliki konstanta statik dan metode abstrak. Sintaknya seperti ini. Kemudian contohnya public interface sepeda, isinya adalah sepeda gunung dan sepeda santai. Kemudian selanjutnya kelas itu sendiri
Kelas adalah template untuk membuat objek yang mendefinisikan state dan behavior. Beberapa hal tentang kelas hanya memiliki akses modifier public and default. Kelas public harus memiliki nama file Java yang sama dengan nama kelasnya. Contoh, jika nama kelas adalah sepeda, maka nama filenya wajib dengan nama sepeda Java. Ya. Sepeda.java. Kemudian satu file Java bisa memuat lebih dari satu kelas non-public dan wajib hanya memiliki satu kelas public. Kelas public dapat dilihat oleh semua kelas. Kelas dengan akses default hanya dapat dilihat oleh kelas dalam paket yang sama. Contohnya tadi adalah paket sepeda, ya, kelas sepeda gunung dan sepeda santai. Kemudian file Java tanpa kelas publik tidak memiliki batasan penamaan. Nah, itu kelas ya, beberapa hal tentang kelas. Kemudian selanjutnya sintaknya seperti ini. Selanjutnya ada public class, kemudian field constructor dan deklarasi method. Nah, jadi public class sepeda gunung, kemudian system out ini sepeda gunung. Jadi kalau dijalankan nanti hasilnya adalah ini sepeda gunung gitu, karena kelas sepeda gunung gitu ya memanggil kelas. Oke, thank you. Ini sampai sini ada pertanyaan dulu yang inisiasi 6 ya, yang bahasa pemrograman Java. Mungkin ada pertanyaan? Ya, stop sharing dulu ya. Baik, Bu. Oke. Ada pertanyaan? Belum? Izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Apakah nanti bakalan ada praktek dari ini mata kuliah ini, Bu? Oh, untuk praktek, kalau dari instruksi dari UT bisa dilakukan mandiri sesuai dengan modul yang sudah didapat. Cuman kalau misalkan nanti menghendaki praktek, bisa nanti di web selanjutnya, di web yang ketiga, mungkin mau praktek apa yang belum bisa, gitu bisa disampaikan di chat dulu, gitu biasanya bisa mempersiapkan dulu, gitu. Misalkan untuk tugas 1 kemarin kan ada membuat flowchart misalkan gitu ya. Nah, itu mungkin kalau kemarin ada yang belum bisa, mungkin bisa saya praktekkan sekarang. Jadi saya bisa bikin videonya dulu misalkan, jadi bisa ditampilkan gitu ya, atau kalau praktek langsung juga bisa. Jadi tapi asalkan kalau praktek itu kalau saya melakukan terus mahasiswa juga ikut melakukan gitu. Jadi sama gitu ya, maksudnya nggak terus lupa gitu ya. Maksudnya misalkan saya bilang install ini dulu misalkan untuk flowchart kemarin install Draw.io itu ya. Nah, itu misalkan sudah terinstall, berarti kan kita tinggal ikut tinggal misalkan mau gambar apa gitu kan, gambar flowchartnya seperti apa. Nah, itu saya klik apa, terus mahasiswa juga klik ikut praktek juga gitu. Intinya seperti itu. Jadi
sama-sama apa ya, sudah paham ngono ya, sama-sama tahu gitu kan. Nah, gitu. Kalau saya aja yang praktek kan nanti nonton aja nanti ya bingung lagi gitu. Itu ya Mas. Kemarin sudah mengerjakan tugas satu belum? Sudah, Bu. Oh, sudah, berarti sudah bisa ya. Sudah disertakan video kemarin di soalnya memang tidak ada, cuman dari UT-nya kemarin disarankan menyisipkan sebuah video tentang waktu saat apa pembuatan gitu. Videonya mungkin dari tangkapan layar gitu ya, mungkin bisa apa dimasukkan, disisipkan di. Kemarin juga saya lihat ada yang ditampilkan di YouTube, maksudnya di-upload di YouTube, kemudian videonya tadi, kemudian disisipkan di tugasnya, gitu. Biar bisa saya lihat, saya klik misalkan bisa. Tapi kalaupun tidak di-upload di YouTube, bisa disimpan di Google Drive, juga nggak apa-apa. Gitu. Itu ya, kemarin sudah menyertakan video, saya belum cek satu-satu karena masih banyak eh, pekerjaan lain. Sudah itu Mas, sudah masukkan video. Kalau saya Sudah. belum, Bu. Oh belum. Oh iya, Saya sebaiknya belum, gimana? apa namanya, kalau dari penjelasan tadi tuh kayaknya masih ada yang harus di apa namanya, menggunakan aplikasi ya, Bu? Yang mana? Yang untuk tugas 1. Yang untuk menggambar flowchart, ya, Flowchart, iya, menggunakan draw.io gitu, sesuai dengan di modul. Kan ada cara-caranya, install mhm, dulu, apa download, install, kemudian cara membuat flowchartnya itu sudah ada di modul semua, tinggal diikuti mhm. Oh, iya. langkah-langkahnya gitu. Kemudian pas membuat itu direkam atau direkor gitu ya, recording. Nanti videonya disertakan di tugasnya gitu, disisipkan. Oh, baik, Bu. Itu ya Oh, baik. disisipkan atau ya ditaruh di bawah, paling bawah gitu. Dituliskan boleh di-upload di YouTube atau di Google Drive, nggak apa-apa. Yang penting pas saya klik bisa dibuka gitu. Kemudian untuk menggambar yang kode itu menulis itu tuliskan aja di Word atau di Notepad, nggak apa-apa. Oh, ya. Bisa karena belum ada instruksi untuk Java-nya kan belum masuk ke Java, baru latihan algoritmanya. Itu mungkin nanti tugas 2 kayaknya sudah masuk ke Java nanti, tapi saya belum lihat juga tugasnya apa gitu ya. Dan apa kan tugasnya nanti ada 1, 2, 3. Nah itu harus dikerjakan semua apapun hasilnya gitu ya. Karena kalau salah satu tidak mengerjakan nanti nggak dapat nilai gitu. Jadi yang harus dilakukan itu tadi mengerjakan tugas 1, 2, 3 dan nanti terakhir ada UAS. Itu sudah jelas? Sudah jelas? Pak, masih ada yang belum? Sudah cukup? Oke. Yang lain mungkin ini berapa ya? 7 orang. Ya nanti ini kan saya rekam video ini pertemuan ini part 2. Kemudian nanti saya simpan, kemudian nanti saya share lagi di e-learning. Nanti tujuannya agar
yang belum mengikuti puap bisa melihat gitu ya, bisa melihat puapnya kemarin apa. Hmm. Jadi kalau yang lain sudah mengerjakan tugas juga, Mas. Saya belum kenalan ya dari tadi ya. Langsung Oke, masuk Bu. ke materi aja ya. Oke, ya udah intermezzo dulu ya. Saya kenalan dulu. Nama saya Yosita Vanda. Saya biasa dipanggil Bu Vanda. Saya sekarang ngajar di Solo, di Unda AUB Solo. Mungkin ada yang dari Solo. Kayaknya ada deh kemarin saya baca di perkenalan gitu ya. Eh, jadi saya di UT itu baru 2 semester ini gitu. Jadi baru 2 kali, semester kemarin dan semester gasal itu. Kemudian apa lagi ya, apa ya, saya sudah ngajar lama banget, jadi hampir dari tahun 2005 gitu ya. 20 tahun lah gitu ya. 20 tahun. Sudah ya sudah lama sudah lama. Jadi tapi ikut UT ini karena kemarin ada beberapa teman yang sudah ikut mengajar di sini juga, ya udah ikut gitu. Kemudian saya sudah punya anak 2. Satu sudah kuliah juga semester 5 di UNS Solo gitu. Jadi sudah cukup usia, saya sudah mau 50 lah, 47 tahun. Jadi ya begitu. Masih, Bu. Terus gimana? Masih muda. Saya sudah mau 50 ya. Kurang 3 tahun lagi. Iya. Terus mungkin ada yang dari Solo atau dari mana nih? Dari Semarang ke Kebanjiran nih, Bu. Semarang. Ya, Semarang. Semarang. Oh, Mas Fahmi. Ya, Oke, Semarang. Dekat dari Solo berarti. Sekitar 1 jam kalau di apa jalan tol ya. berarti 1 untuk jam. luar. Ya, 2 jam, Bu, kemudian kalau lewat. kalau lewat jalan biasa 2 jam. Oke. Terus yang lain Mas Safrial, Iya, Safrial. saya Iya, dari Jember, Bu. Jember. Oh, Jember itu Iya, Jawa Timur ya? Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Oke. Ya, masih orang Jawa ya, Jawa Timur. Iya. Kemudian ya, kemudian Mas Isya Rahman dari Malam, Bu. Saya dari Bandung, Bu. Bandung. Oh, masih Pulau Jawa juga. Tapi Jawa Iya, Barat ya. Iya, Jawa iya, Barat. iya. Betul. Oke, dari Bandung. Dingin ya Bandung, apa sekarang udah panas? Dulu Musim pas hujan, dulu Bu. Hujan mulu, Bu. masih musim hujan. Oh iya ya, sama di Solo juga. Nah, ini musimnya hujan. Baik, terima kasih. Kemudian Mas Hamzah ya, Saya dari Tasikmalaya, Bu. dari Tasikmalaya, Tasikmalaya. Oh, Jawa Barat Jawa ya. Barat, ya, Bu. Oh iya, dekatnya Mas Isya berarti Isya. dari Bandung. Asik. Saya juga perbatasan eh, Jawa Tengah sama Jawa Barat. Tapi sebelumnya saya Hmm.
Kalau di Jawa Barat Cirebon, kalau di Jawa Tengah Brebes ya. Saya Brebes. sebelahnya Brebes, jadi dari Tegal. Saya Tegal. aslinya dari Tegal ya, cuman lama di Solo gitu. Itu mungkin ya. Siapa lagi tuh? Saya nggak kelihatan sih. Mas Fajar Dari Bogor, Bu. dari Bogor. Bogor. Oh, Iya. kota hujan ya. Iya, Iya. sama nih Jawa Barat semua ini berarti ya. Mas Isya, Mas Hamsa. Oke, yang terakhir Mas siapa nih? Ini kelihatan dari sini. Mas siapa ya? Mas Amanda, siapa? Amanda, Bu. Mas Amanda. Oh, Mbak Amanda. Oke. Lah nggak ada gambarnya nih. Jadi ini ketutup soalnya di layar saya ketutup apa namanya. Dari mana Mbak? Iya. Dari Lampung, Bu. Dari Lampung. Oke. Iya, iya, iya. Jauh juga ya. Karena UT kan seluruh Indonesia kan. Kemarin ada yang dari saya baca dari Bali juga ada sih. Oke. Baik. Terima kasih ya perkenalannya sudah. Jadi lanjut lagi ke materi mungkin ya bisa saya share yang materi ke-7 sudah ada semua sih di aktivitas belajar 7 bisa saya share juga keren. Nah ini lanjutan dari tadi ya yang 6. Ini adalah tipe data dan variabel. Mungkin yang sudah pernah belajar pemrograman sebelumnya, mungkin sudah tahu tipe data itu apa, variabel itu apa gitu kan. Nah, tipe data ini adalah klasifikasi data yang menggunakan kompilator atau penerjemah, bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung berbagai macam data, sebagai contoh bilangan real, integer, atau boolean. Jadi di Java ada 2 tipe data, yaitu primitif dan reference. Memang tiap bahasa pemrograman itu tipe datanya berbeda. Jadi kalau di Java ada 2 ini, primitif dan reference. Tapi apa ya? Itu hanya pengelompokan saja. Jadi datanya sama sih, semacam integer, kemudian long, float, double gitu ya. Karakter atau boolean itu eh, ini nilainya true or false, jadi benar atau salah. Jadi kalau di digital itu 1 sama 0 gitu. Kemudian karakter itu ya karakter itu sendiri. Kemudian byte, short, integer, long, float, double itu disebut data primitif. Jadi tipe data primitif. Kemudian contohnya ini ya, mungkin contohnya tipe data primitif. Nah, tipe data primitif boleh yang di sini. Nah, ini. Contohnya seperti ini. Kemudian ini adalah deklarasi variabel dengan tipe data boolean. Deklarasi berarti kan ini tidak di eksekusi, dia adalah dokumentasi. Nah, kemudian ini apa namanya, tipe data boolean gitu ya. Ini integer nilai 1, nilai 2, kemudian isi variabel nilai 1 dan nilai 2.
Nilai 1 7, nilai 2 10. Kemudian kondisinya nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Statusnya apa? Berarti ini yang status true. Nah, kemudian ini adalah apa ya, yang di dalam 2 petik itu tadi yang nantinya akan muncul di layar gitu ya. Jadi seperti ini muncul di layarnya. Tipe data boolean nilai kondisinya 7 lebih besar 10. Itu jawabannya adalah salah atau false gitu ya. Kemudian statusnya adalah true. Jadi artinya apa? Apakah nilai 7 lebih besar dari 10? Artinya seperti itu. Mengecek status apakah benar atau salah. Jawabannya adalah salah atau false. Gitu. Menguji nilai 1, apakah dia lebih besar dari nilai 2? Jawabannya salah. Gitu. Karena 7 lebih besar dari 10, lebih kecil dari 10. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah, tipe data primitif yang kedua, karakter atau char gitu ya, char gitu. Deklarasinya seperti itu ya, A, kemudian adalah, kemudian T slash T. Nah, kalau dicetak, kemudian dicetak gitu ya, dicetak, yang akan keluar adalah seperti di bawahnya itu, keluaran tipe data karakter, tipe data 1 sama dengan A, karakter 1 itu A, kemudian karakter 2 adalah tanda tanya gitu ya. Kemudian karakter ketiga adalah A spasi B gitu. Seperti yang ada di sini, dicetak atau print. Nah, ini A spasi B. Nah, ini apa contohnya. Kemudian selanjutnya contoh yang ketiga, tipe data primitif yang ketiga, byte sort in itu integer, kemudian long angka apa ya, yang long gitu ya, panjang gitu kan. Deklarasinya seperti ini, deklarasi variabel dengan tipe data byte sort in long. Nah, byte sort in long, nah itu ya. Kemudian dicetak. Nah, dicetak keluarannya seperti itu. Keluarnya seperti ini ya, tipe byte bilangan bulat, kemudian tipe byte sama dengan 50, ini kan. Kemudian tipe sort. Nah, tipe sortnya 32291. Kemudian tipe integer 214 sama ya. Kemudian tipe long ini 9220. Ini tipe data primitif yang ketiga. Kemudian selanjutnya tipe data primitif real. Real itu tidak bulat. Jadi 0, gitu ya. Kemudian sekali apa seperti apa ya ini 10 pangkat gitu ya, bilangan yang tidak bulat, jadi 0,4, gitu. Di sini ada float sama double. Nah, float 1, double 1, double 2. Di sini ditulis 0,13, 0,25. Kemudian yang ini adalah 4 dikali 10 pangkat 43 gitu ya. 432,12. Nah, berarti disebut bilangan
real karena dia bukan bilangan bulat, desimal. Selanjutnya adalah tipe data referensi yang kita pelajari tadi, sudah kita pelajari, yaitu tipe data referensi merupakan tipe data yang digunakan untuk memegang referensi dari sebuah objek atau instance dari kelas. Pendeklarasian tipe data ini hampir sama dengan deklarasi pada tipe data primitif. Bedanya, ketika kita mendeklarasikan tipe data referensi, kita harus membuat instance dari kelas tersebut ke objek. Beberapa tipe data referensi yaitu kelas, array, dan interface. Nah, ini contohnya tadi ya. Ini contohnya beda kelasnya ini. Contoh referensi kelas. Nah, public class hitung kecepatan. Deklarasi variabel dengan kelas. Kelas adalah tentu kelas hitung kecepatan. Jadi kelasnya namanya hitung kecepatan. Kemudian hitung kecepatan, hitung kecepatan 12 S12 T2. Nah, kecepatannya maka ini ya, hitung kecepatan per S per T. Nah, kemudian yang di print, yang dicetak adalah kecepatan sama dengan rumusnya ini. Jadi nanti kalau dieksekusi nanti hasilnya adalah kecepatan sama dengan 6 gitu ya. Karena S-nya 12, T-nya 2, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, ini kelas. Terus selanjutnya ini ada keterangannya. Nah, itu kelasnya itu hitung kecepatan, kemudian deklarasi variabel kelas, ya. Kemudian ini variabelnya. Nah, akses variabel dengan objek hitung kecepatan. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah variabel. Variabel adalah lokasi atau tempat di mana memori komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data dari sebuah program untuk selanjutnya dapat diproses. Jadi semacam tempat yang bisa digunakan untuk disimpan untuk memproses data selanjutnya gitu ya. Ada 3 variabel pada Java, yaitu variabel lokal, instan, dan static. Nah, ini ada 3. Yang pertama adalah variabel lokal. Variabel yang dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil seperti method, constructor, atau blocks. Ruang lingkup yang kecil juga dan hanya bisa diakses dalam ruang lingkup kecil tersebut. Ada keterangannya suruh baca di modul, jadi penjelasannya ada di modul gitu ya, penjelasan lebih lanjutnya. Kemudian yang contohnya variabel lokal. Variabel lokal contohnya ini kecepatan tambah kecepatan, ini namanya ya. Nanti hasilnya adalah 40. Ya, cepat plus 40. Cepatnya kan 0, terus ditambah 40, berarti hasilnya adalah 40. Jadi ada keterangannya. Nah, ini disebut method, constructor, dan block. Kemudian ini adalah variabel lokal cepat. Variabelnya ini nilai awalnya adalah 0. Kemudian ada lagi. Ini keterangan dari variabel lokal. Jadi maksudnya ini adalah variabel lokal dia cepat. Gitu ya. Nanti kalau dieksekusi nanti hasilnya akan seperti ini. Penambahan kecepatan sama dengan 40. Selanjutnya
variabel instance. Variabel instan adalah variabel yang dideklarasikan dalam sebuah kelas namun di luar method. Di dalam sebuah kelas, akan tetapi di luar method. Oke. Tapi kalau dijalankan hasilnya sama. Nah, ini tadi kan kalau di variabel lokal dia masuk ke method gitu ya di dalam. Nah, kalau ini adalah di luar method, tapi tetap dia adalah kelas variabel dari kelas. Hmm. Kemudian kalau dijalankan sama 40 hasilnya. Penambahan ketepatan sama dengan 40. Selanjutnya variabel statik. Nah, variabel yang dideklarasikan dengan keyword statik. Variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Oke. Ada contohnya. Nah, contohnya adalah public class sepeda. Tadi ya, ada sepeda gunung, ada sepeda santai. Tapi ini menampilkan sepeda gunung. Nah, ini sepeda adalah sepeda gunung. Nah, ini adalah disebut variabel statik. Gitu ya. Kemudian, nah ini diakses bebas oleh metode dan lain-lain dan tidak perlu menyebutkan objek. Nah, karena dia adalah variabel statik sehingga tidak perlu menyebutkan objeknya. Jadi ini sepeda gunung gitu, sama sepeda 4. Kemudian nanti kalau di print out di keluaran di outputnya adalah jenis sepeda sama dengan jenis sepeda gunung. Kemudian jumlah sepeda adalah 4. Oke, ya, sesuai dengan ini yang diketikkan di sini. Terus selanjutnya sudah selesai. Selesai. Ada pertanyaan mungkin? Belum saya tutup ini sharingnya. Udah pada ngantuk ya? Saya juga. Saya stop sharing dulu ya. Ada pertanyaan dari materi tadi? Belum ada. Atau soalnya tadi sudah jelas ya? Untuk membuat, tadi pertama tipe data, kemudian ada variabel. Jadi yang modul ke-7 ini belajar tipe data dan variabel yang digunakan di program bahasa pemrograman Java gitu. Jadi ada beberapa perbedaan, nanti tinggal kita mau menggunakan yang mana gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dan mungkin tugasnya besok, tugas 2 gitu ya, sesuai dengan. Kalau kemarin kan baru membuat algoritma yang tugas 1, lalu tugas 2-nya langsung itu ketikan di Java. Sepertinya seperti itu. Tapi masih sama seputar gaji, terus golongan kemarin ya. Itu seputar itu. Jadi dikembangkan lagi. Kalau kemarin baru algoritma, berarti besok sudah masuk ke bahasa pemrogramannya. Gitu. Itu ya. Ada pertanyaan? Sharing dulu.
Apakah pertanyaan belum ada? Tanya yang tugas 1 sudah ya tadi ya. Berarti sudah bisa semua ya. Yang tugas 1 menjelaskan, kemudian membuat flowchart, membuat kodenya. Itu paling lambat nanti tanggal tanggal 3 ya. Tanggal 3 November. Tanggal 3 November jam 3 PM. 3 PM itu apa? Sore ya? Iya, 3 sore 3 ya. sore ya? Oke. Kalau dulu biasanya sampai jam itu 11. Jam 12 malam. Mungkin ini pembaruan jadi sampai jam 3 sore saja gitu. Untuk mengumpulkan tugas. Nanti setelah itu dianggap tidak mengerjakan gitu karena belum mengumpulkan tugas. Ini saya lihat baru ada 8. Baru ada 8 yang mengumpulkan. Ya, nanti saya chat mungkin secara personal. Jadi biasanya kalau saya cek belum masuk belum mengerjakan tugas, biasanya saya chat person biar mengerjakan gitu karena sayang sekali kalau misalkan satu aja tugas tidak mengerjakan nanti nilainya berkurang gitu ya, tidak memenuhi, tidak lulus misalkan gitu. Kan sayang cuman karena satu tugas saja gitu. Yang di sini sudah mengumpulkan semua kayaknya. Mas Fahmi belum ada. Mas Fajar belum mengumpulkan. Mas Fajar Muhammad. Saya ada belum di buka, sini. Bu. Belum ya? Oh iya. Iya. Masih ada waktu sampai tanggal 3 sore. Misalkan mau memperbaiki juga bisa. Misalkan tadi Mas Hamzah belum ada videonya, bisa Bisa ditambahkan ya, Bu. diperbaiki, menyertakan video gitu, bisa diulang dikirimkan lagi. Gitu. Ya, masih ada waktu sampai tanggal 3, berarti masih berapa hari? 31 dulu. Ya 3 sampai 4 hari lah. 3 hari ya. Jadi saya ada waktu untuk mengkoreksi gitu. Karena saya juga langsung, jadi tanggal 3 itu juga ditutup untuk pengumpulan dan penilaian gitu. Jadi misalkan nanti jam 2 baru ngirim, nah itu kan ya nanti mepet gitu kan, mepet penilaiannya, jadi nggak maksimal, nggak optimal. Mungkin ada pertanyaan lain seputar tadi materi, masih belum ada pertanyaan. Nanti untuk cara-cara install Java dan lain-lain itu ada di modul ya. Praktikum berapa itu ya, saya lupa.
caranya menggunakan apa. Kalau belum jelas boleh chat saya di chat pribadi. Insya Allah apa saya buka tiap hari jadi tahu ada tanya tentang apa gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Sudah cukup kan? Apa lagi ya? Kayaknya sudah itu terus atau kalau belum jelas bisa lewat diskusi juga bisa. Kan misalkan kemarin ada diskusi 3, nanti kemudian ada diskusi lagi, tapi ada di aktivitas belajar apa ya? 8 nanti setelah ini gitu ya. Nanti bisa ditanyakan lagi. Tapi mungkin sudah lewat sih apa tugasnya satunya ya. Tugas 1 kan karena berakhir tanggal 3. Kemudian aktivitas 8 juga nanti available-nya dari tanggal 3 juga. Gitu, Senin depan. Itu boleh. Aktivitas 2. Ya. Itu ada itu ternyata di aktivitas belajar 8 ada diskusi dan tugas 2. Nah, itu bisa ditanyakan di diskusinya. Boleh. Jadi di samping menjawab pertanyaan diskusi, di bawahnya bisa ditanyakan mengenai tugas 2 kalau ada yang tidak jelas, belum jelas maksudnya gitu. Atau di chat juga boleh gitu. Jadi intinya pengennya kan bisa semua gitu kan, enggak ada yang enggak bisa, jadi nanti nilainya juga bagus-bagus gitu. Pengennya gitu sih. Karena kan memang kalau online memang harus banyak belajar mandiri gitu. Sementara ini kan praktek. Nah, ini praktek juga memang harus praktek sendiri di rumah gitu. Tidak bisa ketemu terus soalnya kan hanya dikasih waktu cuman 3 kali saja untuk ketemu secara online gitu. Ketemu ya 3 aja tuh 2, 3, 4 gitu. Tujuannya tadi misalkan ada yang belum jelas, kemudian tentang tugasnya, kemudian nanti mungkin kalau bisa praktek gitu, saya praktek, mahasiswa juga praktek gitu ya, jadi sama-sama gitu kan, jadi lebih enak. Gitu. Itu ya. Berarti untuk tuap yang selanjutnya saya jadwalkan mungkin Sabtu gitu ya, hari Sabtu pagi ya. Nah, tanggalnya belum sih, cuman kira-kiranya Sabtu pagi gitu ya. Bisa semua ya? Boleh Bu, Sabtu. Iya. Libur kan? Oh. Nah ya, Ibu. Sabtu pagi. Itu saja, ada pertanyaan lagi. Saya senang kok pada hadir, soalnya pas kemarin, semester kemarin itu yang hadir cuma 1 atau 2 gitu. Jadi sepi gitu ya. Ada cuma 1 aja gitu. Pas tuap berapa itu malah nggak ada yang hadir. Gitu jadi saya ngomong sendiri sama layar gitu ya. Memang diharuskan
mengadakan web gitu kan, emang keharusan dari tutornya gitu. Jadi tetap saya harus ngomong terus sampai selesai, terus saya record, saya share di e-learning. Oke, itu saja mungkin ya untuk hari ini ya. Nanti kita lanjut ke web berikutnya gitu ya. Mungkin pertanyaan lagi nggak ada? Karen, sudah cukup? Cukup. Sudah cukup ya? Cukup. Oke. Iya, terima kasih ya atas kehadirannya. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu. Bu. Iya, saya juga appreciate gitu ya pada hadir gitu, menyempatkan waktu juga. Gitu. Saya akhiri ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Iya, wabarakatuh. terima Terima kasih, Bu. kasih. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Iya, Terima kasih. sama-sama. Meninggalkan ruangan gitu ya. See you next web gitu ya. Iya, Bu. Oke. Bu. Terima kasih, Iya, Bu. terima kasih. Izin lab Bu. Assalamualaikum. Iya, iya, nggak apa-apa. Nah, terima kasih ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.